Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, teman-teman ya. Jumpa kembali bersama kami channel mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Nah, teman-teman, kebetulan ini sedang kita pembongkaran untuk engine ataupun mesin. Nah, ini barangkali teman-teman mengalami hal yang sama ya, adanya oli yang rembes di sini. Nah, ataupun juga sampai netes, ataupun juga hanya sebatas seperti ini karena debu nempel. Teman-teman, kita sering berbagi informasi teman-teman ya, dari mana sih sumber masalahnya, ataupun juga dari mana sih sumber kebocoran ataupun sumber oli yang ada di bagian dinding atau permukaan mesin atau head ini. Nah, teman-teman bisa simak video saya. Jadi teman-teman tinggal melakukan sendiri di rumah juga bisa, ataupun juga ke bengkel. Nah, teman-teman, masalahnya adalah bagian dari ini. Ini juga sama, bagian karet kop headnya. Nah, ini sudah tidak presisi lagi ya, sudah getas. Jadi untuk menahan debit oli yang keluar itu sudah kurang presisi ataupun juga kurang maksimal, sehingga adanya kebocoran oli di bagian ini. Nah, kita ganti teman-teman ya. Nah, untuk cara gantinya seperti apa teman-teman? Nah, ini ada baut. Ini baut teman-teman ya. Untuk membongkar kop ini ada baut 2 atas bawah. Ini baut L teman-teman. Kita lepas saja untuk bautnya. Nah, ini baut sudah kita lepas. Nah, ini untuk kopnya sudah bisa dilepas. Nah, teman-teman, ini juga sudah melakukan pengeleman, sepertinya hanya dilem saja. Nah, kalau dilem saja ini kurang maksimal teman-teman, karena memang si karet ini sudah getas, sudah keras. Jadi untuk daya rekatnya ataupun juga daya tutupnya sudah kurang maksimal, otomatis olinya rembeslah keluar. Kita ganti teman-teman ya. Nah, ini sarankan dengan part yang orinya teman-teman, supaya daya rekatnya ataupun juga daya tahan untuk panasnya ataupun juga daya tutupnya lebih presisi atau lebih bagus. Nah, ini teman-teman, untuk pemasangannya lebih mudahnya tempel langsung ke bagian kopnya karena sudah ada cowakannya. Oke, seperti ini. Paskan untuk lubang ininya teman-teman, jangan sampai menutupi ya, karena ini lubang adalah lubang oli yang keluar. Oke, ini pemasangan seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk pengencangan searah jarum jam teman-teman ya. Teman-teman silahkan dicek, takutnya ada yang kejepit. Nah, kalau sudah dirasa aman, fix, ini sudah benar untuk pemasangan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi alangkah kurang nyamannya jika memang motor ada bau oli kebakar ataupun juga sampai netes di lantai. Nah, itu kurang apa ya, kurang nyaman, kurang enak dipandang, dan juga dari segi kebersihan itu sangat-sangat kurang bersih. Maka dari itu segeralah ganti teman-teman. Kalau misalkan masih ada tidak terlalu getas, teman-teman boleh lem lah ya. Tapi kalau sudah getas banget itu dilem pun kurang maksimal, apalagi sudah ada retakan seperti ini. Nah, di sini retak ya. Kalau retak seperti ini, otomatis untuk daya presisi pengepresannya itu kurang maksimal. Ini kebocoran lah yang terjadi. Oke teman-teman, seperti itu. Kita saling informasi saja dan saling mengingatkan supaya motor tetap selalu prima ataupun prima juga ya. Karena memang kalau dibiarkan lama kelamaan
Ini sangat berpengaruh ke performa mesin, apalagi kalau intensitas oli yang keluarnya sampai netes banyak, itu lambat laun olinya berkurang dan beresiko habis untuk olinya, motor jadi kurang oli atau tidak ada oli, otomatis macet lah karena habis oli, akibat dari hal yang bisa dikatakan hal sepele teman-teman ya. Oke, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada faedah buat kita semuanya. Jadi kita saling berbagi informasi saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kunjungannya ke channel kami. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.